Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya di program acara Bansai, Bincang-Bincang Santai. Teman-teman, dimanapun Anda berada, hari ini saya tidak sendiri lagi. Biasanya teman-teman melihat di video-video saya sebelumnya, itu saya sering sendiri. Kadang memang gak enak ya, merasa jomblo tuh gak enak. Hari ini alhamdulillah tidak merasa kesepian lagi, karena hari ini saya ditemani oleh sahabat saya. Hari ini saya ditemani oleh Bung Zain. Nama beliau Muhammad Zain Bayhaqi, asli dari Aceh. Profesi beliau adalah seorang guru bahasa Arab dan tahfiz. Kita kenalan dulu sebelum masuk materi ya. Bung Zain, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik seperti biasa ya. Gimana status? Status belum ada perubahan. Belum ada perubahan. Belum ada perubahan. Kapan mau berubah status ini? Wallahu a'lam. Jadi gimana nih? Apa aktivitas sehari-hari? Aktivitas sehari-hari seperti biasa. Lagi sibuk dengan skripsi. Oh, tentunya. bukan sibuk dengan si dia. Bukan sibuk dengan setia. Tidak ada malming gitu. Oh iya ya. Iya. Oke. Bukan malming sih ya, ahad. Iya. Malhat, malam ahad. Oke. Aktivitas hari ini, aktivitas sehari-hari sebagai guru. Sebagai guru, ya menyibukkan diri di perpustakaan untuk menghabiskan waktu seharian untuk mengejar skripsi. Oh iya ya, baru proses skripsi ya? Baru proses Belum selesai ya? Belum. Mudah-mudahan. Makanya minta doa sama teman-teman supaya bisa dilancarkan. Insya Allah ya. Mudah-mudahan Bung Zain dipermudah dalam segala urusan, termasuk penyelesaian skripsinya, studinya. Dan terlebih semoga bisa lepas masa jomblonya. Amin amin ya. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang mungkin teman-teman sangat tunggu-tunggu, yakni tema yang berhubungan dengan proses perjalanan hidup kita, yakni proses hijrah kita. Bung Zain, saya banyak dapat request dari teman-teman ini nanya, mereka bertanya tentang apa itu sih hijrah. Jadi menurut Bung Zain itu hijrah itu apa? Nah, memang di kehidupan sekarang ini, apalagi kita merasakan kita yang hadir di kehidupan milenial ini, para generasi Z, sering bertanya tuh, gimana sih hijrah? Apa sih itu hijrah? Kita harus pahami terlebih dahulu konteks daripada hijrah itu sendiri dan klasifikasi hijrah itu sendiri. Nah, yang harus kita pahami, hijrah itu kan terbagi pada dua tuh. Yang pertama itu hijrah ukul, yaitu hijrahnya akal, dan yang kedua itu hijratun nafs, berpindahnya hijrah diri, membawa diri. Nah, hijratun nafs yang pertama ini saya jelaskan. Contoh, kita yang sekarang lahir besar di Bekasi ataupun saya panggilnya Mas atau apa nih ya? Itu serah lah ya. Iya, bapak gitu ya, calon bapak ya. Oh, jangan dong, ini masih muda loh, masih imut-imut gitu ya. Nah, seperti Mas Supri contohnya, lahir di Riau, besar di Riau, tiba-tiba berangkat ke Bekasi untuk menuntut ilmu. Nah, itu bisa termasuk dalam hijratun nafs, berpindah dan menetap di Bekasi untuk ingin menyelesaikan satu tujuan ataupun satu cita-citanya gitu. Nah, adapun hijratul uqul, berpindahnya akal ataupun hijrah akal, itu dapat diartikan seperti melakukan suatu proses perubahan yang dulunya mungkin seperti ini, yang dulunya seperti menuju perubahan yang lebih baik seperti itu. Contoh, bagaimana yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah dulunya ketika Rasulullah memerintahkan para sahabatnya itu untuk hijrah ke negeri Ethiopia untuk menyelamatkan iman mereka. Di sana terjadilah dua hijrah sekaligus. Mereka berpindah dari tempat mereka yang di Mekah, mereka sudah nyaman, berada di zona nyaman dengan usaha-usaha mereka. Mereka berpindah ke Ethiopia pada saat itu yang sekarang negeri Afrika, melakukan hijratun nafs yang pertama, dan di sana juga mereka melakukan hijratul uqul, yaitu berproses agar mereka tidak berada lagi dalam cengkraman orang-orang Quraisy yang saat itu menekan mereka untuk mengikuti ajaran nenek moyang mereka, karena saat itu mereka sudah mengenal Islam. Nah, mungkin itu klasifikasi dari hijrah itu menurut saya sendiri. Oh gitu ya. Jadi hijrah seperti ya terbagi dua ya tadi, hijrah berpindahnya tempat kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua berpindahnya
proses perubahan akal. dalam akal atau dalam kebiasaan. Culture. Nah, kebanyakan gitu kan. Tapi kebanyakan fakta di lapangan, apalagi sekarang fakta sekarang ini perpindahan itu kebiasaan itu dalam konteks ya kebiasaan sehari-hari mereka. Teman-teman kita kan sekarang banyak yang berhijrah nih. Cuma mereka belum memahami makna hijrah yang sebenarnya. Kebanyakan mereka hijrah gini. Mereka hijrah dalam sebatas hanya tren atau fashion. Kebanyakan seperti itu. Saya lihat teman-teman itu mereka hijrah. Dulunya mereka tuh berpakaian sangat minim, tapi saat mereka dah kenal Islam, mereka mulai belajar untuk merubah sikap, merubah penampilan mereka. Akan tetapi yang menjadi problematika di dalam kehidupan kita tuh dalam segi pakaian mereka udah benar hijrah, tapi dalam segi akhlak atau tindakan mereka belum berubah. Ini bagaimana menurut Bung Zen? Nah, manusia itu sendiri kan seperti laksana sekawanan burung tuh, yang hidup bergerombol, yang kita ini human sosial gitu. Nah, otomatis kita harus berteman dengan orang-orang yang baik juga. Jangan hanya hijrah kita hanya sebatas yang dulunya nih, contoh seperti kita yang mungkin yang dulunya pakaiannya seperti ini, yang pakaiannya seperti itu, dan berubahlah pakaiannya mungkin agak tertutup ataupun memang sudah konsisten untuk tertutup semua. Begitu juga dengan yang ikhwan maupun yang akhwat seperti itu. Nah, di sana carilah orang-orang yang memang ketika kita dekat dengan mereka, ketika kita berteman dengan mereka, kita serasa dekat dengan surga. Seperti itu. Nah, mungkin kebiasaan-kebiasaan ketika kita dekat dengan dia, kita tahu bagaimana cara hidup dia. Apakah cara hidup dia seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah ataupun dengan jauh daripada sunnah-sunnah Rasulullah, maka mungkin itulah yang nantinya bisa tercermin dalam diri kita sendiri, yang bisa menjadi kebiasaan untuk kita sehingga berubahlah pola kehidupan kita. Nah, dalam Al-Qur'an Allah pernah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Nah, itu perintah Allah untuk kita selalu bertakwa. Bertakwa yaitu mengingat Allah, merasa takut akan Allah, khusyuk, tunduk atas segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan perintah Allah selanjutnya apa? Berkumpullah kamu bersama orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar dari segi pikirannya, orang-orang yang benar dari segi akidahnya, orang-orang yang benar dalam akhlaknya, orang-orang yang memang menjadikan Islam ini sebagai orientasi kehidupannya di akhirat, bukan sebagai tren ataupun agar dibilang ya seperti ini seperti itu. Tapi berkumpullah dengan orang-orang yang memang telah menyerahkan dirinya ini sepenuhnya kepada Allah. Jadi intinya kita harus kita mencari partner dalam kehidupan kita. Seperti halnya ada pepatah mengatakan bertemanlah engkau dengan penjual minyak wangi, maka engkau mendapatkan harumnya. Tapi kalau engkau berteman dengan pandai besi, maka engkau mendapatkan apinya. Iya, bau asamnya. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman kebanyakan ya seperti itu. Jadi teman-teman diharapkan kita pertama cari kondisi teman atau partner hidup kita atau partner hijrah kita. Supaya apa? Supaya hijrah kita ini menjadi lebih terarah, lebih terukur. Bukan hanya sebatas fashion, karena kebanyakan teman-teman yang hijrah sekarang ini mereka cuma fashion karena pakaian dan sebagainya. Yang selanjutnya gini, terkadang kan saat kita balik lagi ya, saat seorang itu mulai memasuki proses hijrah, mereka berkumpul dari awalnya mereka itu kita tahu dalam tanda kutip perilakunya seperti apa. Saat hijrah mungkin teman sepermainan yang waktu dulu merasa heran. Akhirnya mereka berkata, kamu sok suci sekarang. Itu bagaimana sekarang tanggapan Bung Zin? Nah, setiap kebaikan yang mengiringi kehidupan kita dari zaman dulu, dari zaman lahirnya Islam sehingga sekarang, setiap ada kebaikan pasti ada kemungkaran di situ. Setiap seseorang jalan yang telah lurus pasti ada saja godaan untuk bengkok. Mulai dibilang kamu sok suci lah, seperti yang dikatakan tadi, ataupun mulai dibilang perbaiki dulu akhlaknya,
jangan ini dulu, tapi perbaiki dulu hatinya, seperti itu. Nah, itu pasti kita akan temui. Itulah tantangan bagi kita, bagi diri kita sendiri, ketika kita berada dalam proses pindah itu tadi, hijrah itu tadi. Ketika kita dalam proses itu pasti ada yang seperti itu. Nah, dari sudut pandang ini, dari problem yang terjadi seperti tadi, kita dapat berkaca dan kita dapat mempelajari daripada cerita-cerita itu ya, cerita-cerita, sirah-sirah, ataupun bagaimana kisah perjuangan para sahabat Rasulullah dulunya, dan Rasulullah sendiri bagaimana dalam menyelamatkan iman mereka. Mereka bukan hanya dikatakan sok suci, mereka tidak hanya dikatakan yang seperti kita dengar sekarang, soal sok suci, sok alim ataupun sebagainya, tapi hingga pedang disayutkan di leher mereka. Bagaimana keluarga Ammar bin Yasir yang dipanggang hidup-hidup. Nah, mungkin itulah yang menjadi tolak ukur kita, bahwasanya setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap seorang yang telah menemui jalan lurusnya, pasti di sana ada saja orang yang kembali ingin mengajak kemungkaran dengan bagaimanapun caranya. Janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan seperti itu. Itu kan seperti langkah-langkah setan. Sedikit hingga kita terjerumus kembali ke dalam kebiasaan kita yang seperti dulu. Baik, Bung Zen, ini pertanyaan terakhir dari saya. Mungkin teman-teman di sini juga sangat kepengen jawaban seperti ini. Trik-trik untuk istiqomah dalam berhijrah itu seperti apa? Jadi kan terkadang teman-teman di lapangan itu, teman-teman sekarang ini di proses lapangan atau di proses kehidupan mereka sangat sulit menemukan bagaimana cara atau trik untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mengenai hal istiqomah ataupun konsisten, memang itu suatu hal yang sulit, dan suatu hal yang sukar ketika memang kita ingin merubah kebiasaan kita yang dulu seperti ini hingga kita berubah drastis menjadi lebih baik. Itu memang penuh dengan tantangan itu adalah istiqomah, banyaknya godaan yang akan datang nantinya gitu. Nah, yang pertama mungkin tipsnya itu seperti tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang beriman, seperti firman Allah tadi yang seperti tadi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkumpullah engkau dengan orang-orang yang benar. Nah, ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang benar, ketika kita berbicara dengan mereka, kita berinteraksi dengan mereka, dan mereka mengeluarkan akhlak-akhlak yang baik dan tutur kata yang baik, mungkin menjadikan diri kita itu akan lupa dengan apa yang kebiasaan-kebiasaan kita lakukan seperti itu. Nah, dan semakin mengokohkan diri kita bahwasanya inilah jalanku dan inilah kebenaran yang harus aku bertahan di atasnya, yang harus aku tempuh dan aku bertahan di atasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih memperbanyak literasi tentang Islam, lebih memperkaya akan cerita-cerita ataupun sirah-sirah perjuangan para sahabat. Begitu juga dengan perjuangan Rasulullah, titik lemah, titik kuat, di mana ada titik lemah dan titik kuat di mana perjuangan itu, sehingga bisa menjadikan pelajaran bagi kita. Sejarah itu akan terus berulang, seperti itu. Banyak pakar mengatakan ataupun orang banyak berkata, sejarah akan terus berulang, tapi tokoh-tokohnya saja yang berbeda. Nah, mungkin kita bisa jadi tokoh pelaku dalam kejadian sekarang. Nah, sejarah itu mungkin kembali terulang seperti itu. Nah, yang terakhir mungkin lebih mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ila Allah, dan bermuhasabah. Semakin banyak kita bermuhasabah, mengingat apa-apa yang kita lakukan dulunya dan apa-apa yang kita lakukan sekarang, menjadi introspeksi bagi diri kita, agar bisa bertahan dan bisa lebih baik untuk bertahan serta konsisten dan istiqomah dalam jalan yang sedang ditempuh ataupun hijrah tadi itu ya. Baik, berarti ada tiga poin yang dapat kita ambil kesimpulannya untuk teman-teman yang mungkin penasaran apa sih trik-trik dalam istiqomah. Yang pertama tadi telah dijelaskan oleh Bung Zen, adalah cari partner hidup, cari partner hijrah. Antum teman-teman semua cari partnernya, cari teman untuk berhijrah. Siapa yang pantas, siapa yang cocok untuk diajak kolaborasi atau
diajak untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menambah literasi atau wawasan tentang apa itu hijrah, apa itu tentang agama Islam itu sendiri. Yang ketiga tadi apa? Bertakarub kepada Allah. Oh ya. Bermuhasabah. Dari bermuhasabah, makin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya pada saat kita proses hijrah jangan melupakan Allah. Makanya kita bangun prinsip kita, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Baik, untuk teman-teman yang ingin mengirimkan pertanyaan bisa kirimkan pertanyaan di link bawah ini, bisa di email kita di tebarkebaikan20@gmail.com atau bisa melalui Instagram kami via DM di @tebarkebaikan10. Mungkin cukup sekian pembahasan kita hari ini. Kurang lebih kita mohon maaf, kami undur diri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.